waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Pak Menko Penmas. Pada kesempatan ini kepada rekan-rekan media kami menyampaikan proses penyidikan terkait kasus PG melalui proses yang sudah dilaksanakan penyidik. Dan yang rekan-rekan ketahui bersama, penyidik melaksanakan upaya-upaya dari penyidikan sampai dengan penyidikan, kemudian ada hal-hal yang berkembang di masyarakat tentang pencabutan laporan beberapa pelapor, namun berdasarkan kita ketahui bersama ini bukan delik aduan dan ini bukan ranah seperti yang harus dilaksanakan penyelesaian melalui restorasi justice. Kami tetap melaksanakan penyidikan dan dengan didukung oleh rekan-rekan dan kejaksaan. Kemarin pada tanggal 26 Oktober berkas yang kami kirim dinyatakan lengkap, di mana diberitahukan bahwa tersangka PG telah melanggar pasal 14 ayat 1 subsidiar angkat pasal 14 ayat 2 subsidiar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau pasal 156A ayat 1 KUHP atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dinyatakan lengkap. Selanjutnya pada hari ini penyidik dengan berkoordinasi dengan kejaksaan kita melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan langsung di Kejaksaan Indramayu. Selanjutnya setelah dilaksanakan penyerahan, persidangan lebih lanjut akan dipertimbangkan melihat situasi wilayah. Kemarin kami sudah berkoordinasi persidangan apakah akan dilaksanakan di Indramayu atau di tempat lain. Sementara kepada tersangka hari ini akan kita kawal dan kita laksanakan pemberangkatan dari Barreskrim menuju Indramayu yang saat ini sudah ditunggu oleh rekan-rekan dari kejaksaan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak, poin barang bukti yang diserahkan itu apa aja Pak, boleh dijelaskan? Barang bukti yang diserahkan meliputi video, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian alat-alat yang digunakan saat menyampaikan berita dan lain sebagainya, termasuk laptop CCTV yang ada yang digunakan saat kejadian itu kita sita semua. Kemudian ini setelah kita laksanakan uji laboratoris, kemudian hasil dari lapor juga kita serahkan semua ke kejaksaan. Mungkin Lokus deliktinya kejadiannya itu terjadi di Indramayu. Jadi pelaksanaan lokusnya di Indramayu, namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan wilayah. Kemungkinan sidangnya akan dipindah, entah itu nanti berdasarkan kesepakatan antara kejaksaan, pengadilan dan kepolisian termasuk pemerintah daerah Indramayu, apakah itu memungkinkan dilaksanakan persidangan di Indramayu atau gimana. Adapun kita juga menyampaikan bahwa pertimbangan-pertimbangan juga ini sudah memasuki masa-masa atau tahapan pemilu, sehingga kita tetap menjaga situasi wilayah agar tetap aman dan terkendali. Pak,
koordinasi dengan kejaksaan kira-kira bisa dipastikan nggak sidang itu akan dimulai? Apakah minggu ini bisa dimulai akan dimulai sidangannya berdasarkan koordinasi dengan pihak kejaksaan atau minggu depan atau gimana? Kami sudah berkoordinasi ya, dengan kejaksaan berdasarkan beberapa laporan intelijen yang kita terima, baik itu dari satuan wilayah sudah kita sampaikan dari pihak kejaksaan kepada pihak kejaksaan maupun pengadilan. Hasil analisis intelijen mungkin di situ menyampaikan disarankan untuk persidangan jangan dilaksanakan di Indramayu. Namun wilayah nanti yang akan menentukan lebih lanjut apakah persidangan itu akan dipindahkan atau tetap dilaksanakan di Indramayu. Waktunya Pak, minggu ini atau minggu depan? Kami belum bisa memastikan, ya. Kami hanya bisa menyampaikan hasil analisa intelijen khususnya dari Polda Jabar dan disampaikan ke kami, terus kami teruskan ke pihak kejaksaan. Analisa intelijen tidak di Indramayu, alasannya apa Pak? Melihat situasi wilayah menjelang ataupun tahapan pilpres mungkin lebih menjaga keamanan di wilayah Indramayu. Alasannya. Kita tetap menjaga keamanan kepada yang bersangkutan, ya. Yang bersangkutan kan kemarin banyak masyarakat ataupun orang-orang yang mungkin tidak suka atau lain sebagainya cenderung pada menjaga yang bersangkutan. Dan itu merupakan SOP pengawalan kepada semua tersangka yang akan kita bawa. Oke, mungkin itu dulu, lebih lanjut